Selamat datang di PT Wijaya Karya Persero Tbk. Perkenalkan, saya Septi Fitria, manusia kecerdasan buatan yang diciptakan Oki. Beliau adalah salah satu personil HSSE dari Subdiv QHSE Divisi EPCC. Sesuai prosedur perusahaan yang berlaku, bahwa semua karyawan yang baru bergabung wajib diberikan safety induction, termasuk pengunjung dan tamu yang datang ke lingkungan kerja perusahaan. Kami sangat mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan. Sebagai bagian dari tim kami, Anda diharapkan untuk dapat mematuhi semua prosedur keselamatan yang telah ditetapkan. Tujuan dari safety induction ini adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan kerja, mengurangi risiko kecelakaan kerja, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Prosedur keselamatan utama yang perlu Anda ketahui adalah 1. APD atau alat pelindung diri. Gunakan alat pelindung diri yang sesuai. Helm, kacamata, pelindung telinga, sarung tangan, sepatu keselamatan, dan lainnya. Pelindung diri yang Anda gunakan dalam kondisi baik dan sesuai standar. Dua, prosedur kondisi darurat yang perlu dilakukan saat terjadi kondisi darurat adalah bergerak mengikuti arah atau petunjuk evakuasi untuk berkumpul di titik kumpul yang sudah ditetapkan. Penting, pastikan Anda mengetahui lokasi titik kumpul yang ada di lokasi kerja. Kondisi darurat yang mungkin terjadi adalah kebakaran, gempa bumi, huru-hara, dan tsunami. Pastikan Anda memahami alur evakuasi bila hal ini terjadi. Apakah Anda mengetahui lokasi penempatan APAR atau alat pemadam api ringan? Bila Anda menemukan awal api kebakaran, Anda dapat menggunakan APAR terdekat untuk memadamkan api. Namun, pastikan Anda mengetahui dan menguasai metode dan cara memadamkan api awal kebakaran sesuai jenis APAR dan api yang timbul dari kebakaran. Berikut adalah langkah atau cara menggunakan APAR. 1. Cabut pin yang terpasang pada handle APAR. 2. Miringkan sedikit tabung APAR, tahan menggunakan satu kaki. Tekan handle untuk memecahkan tabung udara di dalam APAR. Bila jenis APAR yang dimaksud adalah jenis chemical dry powder, untuk memastikan bahwa APAR dapat digunakan. 4. Bawa APAR ke lokasi kebakaran bila APAR layak digunakan. Perhatikan arah angin di lokasi kejadian. Arahkan nozzle APAR mengikuti arah angin, kemudian semprotkan APAR di titik api agar 3 unsur terjadinya api hilang salah satunya. Dan segera hubungi tim darurat sesuai kontak ini. Bila terjadi bencana alam gempa bumi, langkah yang perlu Anda lakukan adalah bila berada di dalam gedung, lindungi kepala dan leher dengan tangan atau benda lain. Berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi jendela, cermin, dan benda yang bisa jatuh atau pecah. Jangan tergesa-gesa. Tunggu hingga gempa berhenti sebelum Anda keluar dari gedung. Bila Anda berada di luar gedung, jauhi bangunan dan benda yang bisa jatuh. Cari tempat terbuka yang aman. Dan bila Anda berada di mobil, berhenti di tempat aman, jauh dari bangunan dan tiang listrik. Setelah gempa, periksa kerusakan dan bahaya sekitar. Siapkan diri bila terjadi gempa susulan. Ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Berikut langkah aman saat terjadi huru-hara sesuai panduan keselamatan. Tetap tenang, jangan panik, tetap waspada dan siapkan diri. Jauhi dan hindari area kerumunan atau konflik. Cari tempat yang aman dan terlindungi. Ikuti instruksi dari pihak berwenang atau petugas keamanan. Hindari provokasi. Jangan terlibat dalam provokasi atau tindakan anarkis. Siapkan informasi kontak darurat dan rencana evakuasi. Tetap waspada, pantau situasi dan siap untuk bertindak jika diperlukan. Ini adalah langkah penyelamatan diri saat terinfo akan terjadi tsunami. Pastikan informasi tsunami dari sumber terpercaya. Segera menuju tempat evakuasi yang lebih tinggi dan menjauh dari pantai. Jangan menunggu, segera bergerak ke tempat aman. Ikuti rute evakuasi yang telah ditentukan. Bawa barang penting seperti air dan dokumen penting. Lepas sepatu hak tinggi agar pada proses evakuasi tidak terhambat. Tetap waspada, pantau situasi dan siap untuk bertindak jika diperlukan.
Jangan kembali ke daerah yang terkena tsunami hingga dinyatakan aman. 3. Kebersihan dan ketertiban. Jaga area kerja rapi, buanglah sampah pada tempatnya, dan laporkan potensi bahaya yang ada kepada supervisor atau tim HSE. Dan 4. Laporan insiden yang Anda ketahui. Laporkan semua insiden atau kecelakaan yang terjadi kepada supervisor atau tim HSE segera dan isi formulir laporan insiden dengan lengkap. Setiap karyawan bertanggung jawab mematuhi prosedur keselamatan dan melaporkan potensi bahaya. Begitu pula dengan tamu atau pengunjung. Pelatihan K3 wajib diikuti oleh semua karyawan dan sertifikat akan diberikan setelah menyelesaikan pelatihan sebagai syarat memasuki lokasi kerja. Berikutnya adalah kontak penting. Anda dapat menghubungi tim tanggap darurat pada kontak di bawah ini. Yang berikutnya adalah sanksi dan reward. Sanksi akan diberikan kepada karyawan yang tidak mematuhi prosedur keselamatan, dan reward akan diterima karyawan yang mematuhi prosedur keselamatan dan melaporkan potensi bahaya. Pastikan Anda memahami dan mematuhi semua prosedur keselamatan yang telah ditetapkan. Jika ada pertanyaan atau keraguan, hubungi tim HSE atau supervisor. Saat ini tidak ada jadwal pelaksanaan simulasi keadaan darurat, jadi bila Anda mendengar suara sirine dengan jeda tidak putus, maka itu adalah kondisi yang sebenarnya. Lakukan dan ikuti alur kondisi darurat untuk evakuasi ke tempat berkumpul yang sudah disiapkan. Keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan ramah lingkungan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Gimana? Apakah Anda menikmati proses ini? Semoga paparan yang disampaikan Septi Fitria dapat menambah wawasan Anda. Saya Ovi Triadi, manusia ciptaan kecerdasan buatan, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam sehat, tetap semangat.